mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai solusi bersama diferensial biasa dan rungu kuta. Boleh di next. Anggota kelompok kami terdiri dari Zahra Nabila, saya sendiri Nabila Safika, Raffi Ahmad Fahri, Gabriela Amelia, Maharani Andin, dan Nanda Putri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nabila. Pengertian rungu kuta. Metode rungu kuta merupakan metode alternatif lain dari metode Dirac-Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan turunan untuk mendapatkan solusi pendekatan dari persamaan diferensial biasa. Berikut ini merupakan ekspansi Dirac-Taylor. Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A per 1 faktorial dikali X dikurang A itu adalah rungu kuta orde 1 atau yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu metode Euler. Kemudian jika diekspansi lagi dengan ditambah F double aksen A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 itu merupakan rungu kuta orde 2 atau perbaikan metode Euler salah satunya metode Hund. Kemudian jika diekspansi lagi dengan ditambah F triple aksen A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3 ini merupakan rungu kuta orde 3 dan jika diekspansi menjadi F pangkat F quadruple A per 4 faktorial dikali X min A pangkat 4 ini merupakan rungu kuta orde 4. Nah, rungu kuta orde 4 ini adalah bentuk yang paling umum digunakan dan sering disebut sebagai metode rungu kuta klasik. Metode ini memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi daripada perbaikan metode Euler atau metode Hund dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengevaluasi fungsi fxy pada titik terpilih dalam setiap ulang langkah. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang rungu kuta orde 4. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Nanda. Kemudian di sini selanjutnya ada bentuk umum rungu kuta orde n. Nah, bentuk umumnya itu YR plus 1 sama dengan YR ditambah A1 K1 ditambah dan seterusnya sampai AN KN. Kemudian dengan A1, A2 sampai AN-nya adalah tetapan, jadi K1 sama dengan HF XR YR, K2-nya sama dengan H dikali fungsi XR, P1H YR, ditambah Q11 dikali K1, kemudian untuk K3-nya itu H dikali fungsi XR, P2 dikali H, YR ditambah Q21 dikali K1, ditambah Q22 dikali K2. Dan untuk KN-nya itu sama dengan H dikali fungsi XR ditambah PN dikurang 1 dikali H, YR ditambah QN kurang 1, 1 kali K1 tambah QN kurang 1,2 dikali K2 ditambah dan seterusnya hingga QN kurang 1, N sama dengan 1 dikali KN kurang 1. Kemudian untuk menentukan nilai galat itu Y eksak dikurangi R plus 1 per Y eksak dikali 100. Selanjutnya untuk yang rungu kuta orde 4, untuk menentukan metodenya, itu YR tambah 1. Rumusnya itu YR tambah 1 per 6 dikali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Jadi untuk menentukan metodenya itu kita butuh K1, K2, K3, dan K4. K1-nya itu kan yang udah kemarin itu, yang metode Euler, itu H dikali fungsi XR, YR. Terus K2-nya juga sama H dikali fungsi. Untuk XR-nya itu XR tambah 1 per 2H, dan untuk YR-nya itu YR tambah 1 per 2 dikali K1. Untuk K3 juga sama dengan K2, cuman untuk K1-nya itu diganti jadi K2. Dan untuk K4 itu H dikali fungsi XR tambah H untuk XR, dan untuk YR-nya itu YR ditambah K3. Oke, yang selanjutnya ada algoritma rungu kuta orde 4. Yang pertama, kita tentukan nilai awalnya yaitu Y0 dan X0. Biasanya ini sudah diketahui dalam soal.
Yang kedua, tentukan nilai H, di mana H-nya itu adalah besar langkah. Yang ketiga, karena rujukannya itu orde 4, jadinya K-nya itu ada 4, K1, K2, K3, dan K4. Di mana K1-nya itu bisa kita cari dengan H dikali dengan fungsi XR, YR, dan K2 itu bisa dicari dengan H dikali fungsi XR ditambah setengah H dan YR ditambah setengah K1. K3 bisa dicari dengan H dikali fungsi XR ditambah setengah H dan YR ditambah setengah K2. Dan K4 bisa dicari dengan H dikali fungsi XR ditambah H dan YR ditambah K3. Terus step selanjutnya kita menghitung nilai XR plus 1 yang dapat dicari dengan XR ditambah H, di mana H-nya itu besar langkah. Dan langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari YR plus 1 dengan rumus YR ditambah 1/6 dikali jumlah dari K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Dan selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah 3 sampai ke 5 sampai mencapai titik yang diinginkan. Nah, di sini ada XR dan YR. XR dan YR di sini adalah nilai X dan Y pada iterasi ke R, sedangkan H-nya itu adalah besar langkah yang digunakan untuk menghitung nilai Y pada iterasi selanjutnya. Ya, selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Raffi. Raffi dipersilakan. Oke, untuk contoh soal 1, soal memang bisa berikut. Itu d per dx sama dengan 1 plus y kuadrat dengan y 0 sama dengan 0 dan h sama dengan 0,25. Nah, kita diminta untuk menentukan y 1,5 dengan metode Runge-Kutta order 4. Oke. Untuk tahapannya akan saya share screen di Excel sebentar. Oke, di sini kita tuliskan apa yang diketahui dalam soal. X0-nya kan 0, kemudian Y0 juga 0, dan H-nya itu 0,25. Kemudian untuk bentuk tabelnya, itu seperti ini. Ada I, XR, YR, FXR, YR, K1, K2, K3, sampai K4. Kemudian ada yang eksak, dan terakhir error. Nah, kita masukin nilai yang udah diketahui tadi. Kita bikin iterasinya dulu. Terus XR itu di sini sama dengan C10. C10 itu yang ini. X0. Kemudian untuk Y0-nya itu sama dengan C11. Di sini sama dengan 0 juga. Dan FXR, YR itu 1 sama dengan 1 plus D22 kuadrat. D22 itu tadi YR. Karena fungsinya itu atau persamaannya itu di sini kan 1 plus Y kuadrat. Jadi tinggal kita 1 ditambah Y0 kuadrat. Setelah itu, untuk K1, di sini rumus K1 adalah H dikali FXR, YR. Nah, tadi kan kita udah bikin kolom untuk FXR, YR. Jadi kita tinggal kalikan kolom yang ini sama H. H itu tadi di C12. Jadi di sini formulanya C12 dikalikan dengan E22. Nah, untuk K2-nya sendiri, di sini kan rumusnya H dikali FXR plus setengah H, YR plus setengah K1. Oke, sini kita lihat lagi persamaannya. Di sini kita masukkan formulanya C12. C12 itu untuk H, kemudian 1 plus, karena tadi persamaannya 1 plus Y kuadrat, jadi kita tulis 1 plus, dan untuk K2-nya sendiri, di sini kan YR-nya jadi YR plus setengah K1. Jadi di sini D22 untuk Y0 ditambah 0,5 dikali F22. F22 itu yang tadi K1. Kemudian dikuadratkan. Nah, yang dikuadratkan itu nilai Y-nya tadi yang ini. Jadi satunya nggak perlu ikut dikuadratkan. Enter dan ketemu hasilnya 0,25390,625. Nah, untuk K3-nya sendiri rumusnya mirip sama K2 di sini, tapi bedanya dikalikan dengan K2. Jadi untuk mencari K2 kita kalikan dengan K1 yang Y-nya,
Tapi untuk K3 kita kalikan dengan K2. Jadi bisa tinggal di copy aja. Copy aja rumus yang tadi K2, kemudian pindahkan ke K3, dan yang sebelah sini diganti. Ini kan tadinya harusnya K1 ya. Kita ganti sama K2 untuk mencari K3. Kita enter dan ketemu jawabannya 0,25402,974. Nah, untuk K4 ini beda sendiri. Kita nggak perlu kalikan dengan setengah. Jadi rumusnya itu H dikali F XR plus H, YR plus 3. Nah, di sini jadi tinggal C12 itu untuk H dikali dengan 1 plus D22 plus H22. D22 itu tadi YR dan H22 itu K3. Dan kemudian nilai Y-nya ini dikuadratkan. Dan ketemu hasilnya 0,266132718. Nah, untuk Y eksaknya sendiri kita harus cari persamaan Y eksaknya dulu. Ini kan tadi awalnya DY per DX sama dengan 1 plus Y kuadrat. Kemudian kita pindahkan nih yang Y-nya jadi satu baris sama Y, satu sisi sama Y, yang X-nya juga dipindahin. Karena Y-nya cuma ada Y di sini, jadi kita pindahkan dan jadinya DX sama dengan 1 per 1 plus Y kuadrat DY. Kemudian kita integrasikan kedua sisi agar D-nya hilang. Jadi hasilnya nanti X plus Y1 sama dengan tan Y plus C2. Nah, jadi kita ketemu Y sama dengan tan X. Nah, kita masukin tadi persamaan untuk Y eksaknya itu tan Y sama dengan tan X. Di sini tan C22. Nah, C22 itu tadi yang X0. Gitu. Dan ketemu hasilnya 0 dan errornya di sini juga 0. Kemudian, jangan dulu di drag langsung ke bawah karena kita perlu mencari YR plus 1-nya dulu atau Y1-nya. Nah, di sini untuk mencari YR plus 1-nya, itu rumusnya YR ditambah 1/6 dikali K1, ditambah 2K2, ditambah 2K3, ditambah K4. Nah, di sini kita masukkan formulanya D22. D22 itu yang Y0. Ditambah 1/6 dikalikan dengan F22 itu K1, sampai di sini I22 itu K4. Nah, tapi yang K2 sama K3-nya kita kalikan dengan 2 sesuai dengan rumusnya. Kemudian kita enter dan dapat Y1-nya itu adalah 0,255333961. Oh iya, untuk XR-nya itu tadi rumusnya adalah XR ditambah dengan H. Maksudnya tadi untuk mencari X1 atau XR plus 1, kita rumusnya itu XR ditambah H. Jadi di sini XR-nya 0, ditambah H-nya itu C12, di sini 0,25. Jadi kita dapat XR-nya itu 0,25. Kemudian karena yang kolom 2 yang X sama Y-nya ini, yang maksudnya iterasi ke 1, X sama Y-nya udah ketemu, jadi kita bisa drag yang ini ke bawah, dan kemudian kita drag dari XR sampai errornya ke bawah sampai kita sampai nilai X yang diminta. Sini kan dia sama dengan 1,5, berarti di sini sampai X6 yaitu 1,5, dan ketemu YR-nya yaitu 12,17664,075. Di sini errornya 1,924. Nah, kita di sini juga saya buat tabel dari materi yang kelompok kemarin, yang Hen. Nah, kita bisa dilihat sendiri kalau kita pakai metode Hen, itu ketemu YR-nya itu 7,14, tetapi di sini errornya lebih besar, yaitu 6,9. Berarti ini artinya kalau tadi pakai Runge-Kute itu cuma 1,9. Berarti artinya kita bisa bilang bahwa Runge-Kute ini lebih efektif karena errornya lebih kecil. Seperti itu untuk nomor 1. Sebentar. Coba ke atas sedikit. Coba ditarik lagi ke bawah, ditambahin jangan 6 tapi I-nya 10 coba. Oke, baik Pak. Kok jauh banget ya yang kan? Biasanya kan. Itu aja ditambah barisnya dari 29 sampai 32 itu di blok.
Ini sudah ditambahin Bapak sampai iterasi 10. Coba perbaiki dulu. Oke, kendalanya apa ini, Raffi? Mungkin nggak Pak kalau misalnya error gini karena angkanya terlalu besar atau tidak. Enggak sih. Saya curiga gitu ada rumus yang salah maka. Coba lihat dulu.
Kalau dia terkait dengan rumus yang ada X dan Y-nya, itu pakai fungsi yang awal. Kalau hanya X saja pakai fungsi yang baru ya setelah diintegralkan gitu ya. Oke, coba lihat K1-nya. K1. Itu yang kolom E itu apa? Yang kolom E itu FXRYR, Pak. Jadi FXR-nya. Oke, iya. FXR-nya itu apa? Jadi kan K1 itu H dikali F XR, YR. Jadi saya tinggal dikalikan dengan H untuk mendapatkan K1. Oke, K1 FXR itu apa? Coba dieta dulu. Coba di E23. E23 yang ini. Hmm. 1 ditambah D23 kuadrat, Pak. Jadi sesuai sama yang persamaan awalnya. Q1 ditambah D23. Oke. QR itu berarti Y-nya biasa ya. Baik. Kalau YR dapat dari mana? YR ini dapat dari ini Pak rumusnya YR plus 1, YR ditambah 1/6 dikali K1, 2K2 ditambah 2K3 sama ditambah K4. Oke, berarti harus dapat K1, 2, 3, 4 dulu ya gitu ya. Betul Pak. Oke, K1-nya apa? K1-nya di sini 0,25 ini tadi H dikali Fx, YR. Kemudian untuk K2-nya sesuai sama rumus yang ini, Y-nya kita pakai yang YR ditambah setengah dari K1 dikuadratkan. X-nya pakai yang mana? XR plus setengah H. Eh, tapi kan karena di persamaan yang nggak ada X, jadi kita pakai yang Y aja, Pak. Gimana? Nah, di sini kan persamaan awalnya 1 plus Y kuadrat ya, Pak. Nggak ada X yang di dalamnya. Oh, bentar, coba. Coba ke atas. Oke, terus berarti X-nya nggak dipakai, maksudnya gitu ya? X-nya nggak dipakai. YR ditambah setengah K1. YR-nya 0. 0 ditambah setengah K1. Masukkan ke dalam fungsi yang pertama. Ya, Betul, Pak. bentar ya. D23. Coba yang ini, yang di G22, coba G22. G22. Eh, Ya, ini. K2 itu H. H dikali 1 ditambah D22 kuadrat. 1 ditambah Y kuadrat kan ya? Iya, Y kuadrat, Pak. Jadi D22 plus 0,5 kuadrat. Karena kan di sini Y-nya kita ganti sama YR plus setengah K2 ya, Pak. Oh, sebentar. Izin Kak, Ya, sepertinya kalau kenapa beda jauh itu karena hanya deh Pak. Di H-nya. sini hanya 0,25. Mm-mm. Saya coba hanya saya kurangin jadi 0,2, itu errornya sedikit Pak. Bedanya Ini ya, 0,0012. berarti segmennya ya, partisinya ya. Iya, segmennya Pak. Udah, coba ke bawah. Tapi itu harusnya nggak num-num itu tuh. Berarti ada yang salah rumusnya tuh. Dia ada yang ketarik ke ini. Ada yang salah rumus itu kalau ada num-num gitu tuh.
Sekarang coba yang kolom Y dihapus. Yang dari D30. Dari D30 dihapus. Clear content. Jangan clear content. Maaf. Kalau pakai mouse clear content. Oke. Terus coba ditarik hasilnya. Ini nggak di error aman. Kenapa ya? Iya deh coba. IR-nya ditarik lagi, Pak. Iya tarik coba. Coba D28 ditambah 1/6. 1/6 dari mana ya? Coba Kades. 6 dari rumus umumnya, Pak. Oh, 1/6 dikali 1, 2, 1, 2, 3. Iya, kenapa ya? D27 itu coba ke atas. Oh, di atasnya kan, 1 di atasnya. K-nya itu K berapa? 27, 27. Iya, 27 semua. Kenapa error ya? Lanjut dulu deh, nanti pelan-pelan saya coba cari pelan-pelan. Lanjut dulu aja. Selanjutnya untuk contoh soal kedua akan dijelaskan oleh Gabriel. Baik, terima kasih Raffi. Izin share screen. Baik, selanjutnya adalah diketahui persamaan diferensial biasa sebagai berikut. Gunakan metode Runge-Kutta orde 4 sampai Y3 dengan persamaan dy per dx sama dengan x kuadrat y, y-nya 0, y-nya sama dengan 1, dan h-nya sama dengan 0,5. Nah, di sini kita hitung dulu d per dx-nya untuk mendapatkan y eksaknya nanti. Di sini dy per dx sama dengan x kuadrat y, lalu kita kalikan kedua ruas dengan dx per dy untuk memisahkan variabelnya. Dy per dx dikali dx per y sama dengan x kuadrat y kali dx per y. Lalu bisa dicoret dx-nya, lalu y-nya juga bisa dicoret. Nah, lalu kita sederhanakan bentuknya jadi 1 per y dy sama dengan x kuadrat dx. Lalu kemudian kita integrasikan nanti kedua sisinya, integral 1 per y dy sama dengan integral x kuadrat dx. Lalu nanti akan menjadi ln y sama dengan 1 per 3x pangkat 3. Lalu kita kita hilangkan logaritmanya dengan eksponen menjadi y sama dengan E pangkat 1 per 3 X pangkat 3. Nah, kemudian kita kerjakan Excel-nya. Oke, di sini XR-nya kita masukkan dulu yang diketahuinya X0 sama dengan X0-nya 0, Y0-nya 1, lalu hanya 0,5. Nah, di sini kita masukkan XR-nya. XR-nya itu kita masukkan yang di sini, setuju, yang X0-nya. Lalu untuk XR selanjutnya itu kita masukkan XR yang pertama ini A16 ditambah H-nya. Lalu kita kasih dolar supaya dia nggak kemana-mana. Lalu kita enter dan kita drag sampai bawah. Oke. Lalu
YR-nya kita masukkan yang di sini, yang Y0-nya 1, lalu kemudian kita hitung K1-nya. Nah, K1-nya ini ada di rumus, yaitu K1 sama dengan HF kali XR YR. Nah, kita masukkan H-nya, lalu kita kasih dolar, lalu kita kali dengan XR YR. Nah, di sini kan kita bisa lihat tadi itu X kuadrat Y. Nah, makanya ini tadi A16-nya nih yang 0 itu pangkat 2 karena dia adalah X, lalu dikali dengan B16 1 yang merupakan Y. Nah, lalu kita enter, lalu kita hitung lagi K2-nya. Di sini kita masukkan rumus K2 sama dengan HF XR plus HF dikali XR plus 1 per 2H YR plus 1 per 2 K1. Nah, di sini kita masukkan lagi H-nya, lalu kita kasih dolar di sebelahnya, lalu kita kalikan, kita buka kurung A16 yaitu sebagai X-nya, lalu ditambah H-nya dibagi 2, 1 per 2H gitu. Lalu kita tutup kurung dan kita pangkatkan 2 karena yang tadi X-nya itu kan X kuadrat Y. Nah, lalu kita kalikan dengan Y-nya, di mana Y-nya adalah yang di B16 ini, yang 1, lalu ditambah dengan C16, yaitu K1-nya nih, K1 bagi 2, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, yang K3 ini sama ya rumusnya, hanya diganti aja K-nya. Lalu untuk K4 dia beda. K4 ini kita masukkan lagi HF dikali XR plus H, YR plus K3. Lalu kita masukkan H-nya itu yang tadi 0,5, yang F9 ini dikasih dolar, lalu dikali dengan X-nya yaitu yang tadi ini 16, 0 plus 0 plus H, kita dolarkan juga H-nya, lalu pangkat 2 dikali Y-nya B16 yang ada di sini tadi 1, lalu ditambah dengan K3 yang 0,317 ini. Lalu kita enter. Nah, kenapa baris K1 sampai K4 di baris pertama itu harus dihitung duluan, nggak bisa kayak langsung di drag ke bawah, itu karena K2, K3, dan K4 itu semuanya tergantung pada nilai sebelumnya, dan nilai-nilai itu tuh muncul dari K1 yang udah dihitung di baris 1. Nah, lalu selanjutnya kita ke YR di baris kedua, ini kita bisa masukkan ke rumus, yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus 1 per 6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Nah, di sini rumusnya adalah kita masukkan Y-nya, yaitu yang di B16 nih 1, ditambah dengan 1 per 6, lalu dikalikan dengan K1 yang merah, plus 2 dikalikan K2 yang ungu, lalu plus buka kurung lagi 2 dikalikan K3 yang hijau, lalu ditambah dengan K4 yang pink ini 0,1290, lalu ditutup kurung, lalu kita enter. Nah, lalu satu dari sini udah bisa nih, dari YR yang di baris kedua itu di drag ke bawah, itu nanti kita akan dapat hasilnya. Lalu yang dari K1 juga udah bisa di drag ke bawah. Maaf. Dari K1 ini udah bisa di drag ke bawah. Lalu dari K2 juga udah bisa di drag ke bawah. K3 juga udah bisa di drag ke bawah. Lalu di K4 juga sudah bisa di drag ke bawah. Nah, lalu kita ke Y eksak. Y eksak ini adalah, rumusnya adalah yang tadi kita hitung nih, dari DY per DX, kita mendapatkan nilai
eksponen dari pangkat 1/3 X pangkat 3. Nah, kita masukkan sama dengan kita taruh EXP-nya, lalu kita masukkan nilainya, yaitu 1/3 dipangkatkan dengan X pangkat 3. X-nya ini kembali lagi yang tadi A16 yang 0. Lalu tutup kurung, lalu kita enter, dan ini udah bisa kita drag ke bawah juga. Lalu errornya juga, Parah banget dia. error kita bisa masukkan rumus abs di buka kurung G16 min B16 yang di sini tadi, yang di Y eksaknya, lalu dikurangkan dengan YR-nya. Lalu kita tutup kurung, kita enter, dan kita bisa drag juga ke bawah dan hasilnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari Pak Agus atau teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Baik, Pak. Bapak ini sambil menunggu untuk mencoba yang Python-nya, apakah boleh lanjut ke latihan soal terlebih dahulu, Pak? Oke, baik, Pak. Mungkin boleh tolong di-share screen untuk latihan soalnya, Pak. Nah, ini untuk latihan soalnya di sini ada 4 soal teman-teman dan udah di-upload ke link drive juga, jadi boleh tolong dikerjain ya. Nanti yang mau presentasi hasilnya boleh raise hand. Terima kasih. Ini berapa soal latihannya? Ada 4 soal, Pak. 4 soal ya. Ini untuk Pintar soal ya. yang pertama. Iya, Pak. Baik. Ya, lanjut dulu, lanjut. Saya mengerjakan. Saya masih penasaran yang tadi nih. Bentar ya. Ini lanjut aja, nggak apa latihan soalnya. Boleh di back ke slide yang tadi. Ini untuk soal yang pertama, diketahui persamaan diferensial biasanya atau PDB-nya sebagai berikut. Kemudian gunakan metode Runge-Kuttel orde 4 sampai Y-nya sama dengan 2 dengan persamaannya DY per DX sama dengan X plus Y dengan Y0 sama dengan 1 dan H-nya sama dengan 0,5. Tentukan galatnya. Kemudian untuk yang nomor 2, hitung Y1,2 dengan besar langkahnya 0,3 atau hanya sama dengan 0,3 dari persamaan diferensial dan diketahui Y0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan itu X kuadrat kali Y menggunakan metode Runge-Kuttel orde 4.
Dan ini untuk soal nomor 3, ini ada permasalahan kontekstual. Itu seorang siswa sedang mempelajari perkembangan pemahaman matematikanya berdasarkan hasil penelitian. Laju peningkatan pemahaman matematika siswa itu dapat dimodelkan dengan bersama diferensial DY per data sama dengan 0,5 dikali 100 dikurangi Y, dengan Y-nya itu adalah tingkat pemahaman siswa terhadap materinya dalam persen, kemudian Y0 sama dengan 20, yaitu pemahaman awal siswa sebelum belajar. Kemudian gunakan metode Lengkuta Orde 4 untuk memperkirakan tingkat pemahaman siswa setelah 2 jam belajar. Jika hanya sama dengan 0,5. Kemudian bandingkan hasilnya dengan penyelesaian analitika, yaitu YT sama dengan 100 dikurang 80 pangkat min 0,5 dikali T. Boleh di next. Dan ini untuk latihan soal yang terakhir, ada permasalahan kontekstual juga. Seorang mahasiswa teknik sedang mengamati proses pendinginan sebuah benda logam yang dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Benda tersebut kemudian diletakkan di dalam ruangan yang bersuhu tetap 25 derajat Celcius. Berdasarkan untuk hukum pendinginan Newton, laju perubahan suhu terhadap waktu T kecil dalam menit dinyatakan oleh min K dikali T besar dikurang 25. Jika diketahui suhu awal bendanya itu T besar 0 sama dengan 100 derajat, dan konstanta laju pendinginnya itu K sama dengan 0,15, kemudian untuk H-nya sama dengan 2 menit. Hitunglah nilai suhu atau T besarnya pada interval waktu 0 hingga 20 menit dengan metode rumus kota Orde 4 dan bandingkan dengan solusi analitiknya, yaitu 25 ditambah 75 pangkat min 0,15 T. Kalau ada yang dibingungin dari soalnya boleh ditanyakan ya teman-teman. Semangat ngerjainnya.
Oke, ini saya jawab Python-nya. Hasilnya sama dengan yang di kelompokan kebijakan kelompok 3 tadi ya. Nyata memang begitu hasilnya. Jadi saya udah coba buat Python-nya, saya coba. Memang hasilnya sama dengan yang soal tadi. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Terima kasih. Boleh yuk teman-teman kalau ada yang mau jawab langsung guys send aja ya. Kita mulai pembahasan 10 menit lagi ya. Yang 3 kurang 10. Silakan yang ingin berbagi. 1, 2, 3, 4. Coba chat di Zoom ya. Oke, di layar saya udah ada Aiza. Boleh Aiza mau nomor berapa? Aku mau jawab nomor 2. Oke, boleh langsung di screen aja. Stop share dulu itu. Marah nih. Baik, saya izin menjelaskan untuk soal nomor 2. Itu pertanyaannya kan hitung Y 1,2 dengan besar langkah 0,3 dari persamaan diferensial dan diketahui Y0 itu sama dengan 1. Dengan persamaannya dy per dx sama dengan x kuadrat dikali Y menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Nah, pertama kan bikin tabel yang ini dulu, cari X0, Y0 sama hanya dari soal. X0-nya itu kan sama dengan 0, Y0-nya itu kan sama dengan 1, terus H-nya itu sama dengan, atau dengan, besar langkahnya itu 0,3. Nah, selanjutnya bisa buat tabel ini, yang pertama XR-nya dulu kan X
nolnya itu pertama adalah 0. Terus YR-nya atau Y0-nya itu sama dengan 1. Terus bisa lanjut ke K1-nya. Nah, K1-nya itu ikutin di rumus ini aja. H-nya dikali FXR YR. Nah, di sini kan H-nya 0,3 dikali sama XR YR-nya yaitu ini apa namanya 0,0 ini sama dikuadratin dikali sama YR-nya itu 1. Nah, terus selanjutnya kita cari untuk K2-nya. K2-nya itu ya di rumus ini juga H dikali sama XR ditambah 1/2H. Nah, ini kan XR-nya itu 0,0 terus ditambah 1/2H. 1/2H itu kan hanya 0,3/2. Nah, terus jangan lupa dikuadratin karena persamaannya kan bentuknya kuadrat yang bagian X-nya. Terus dikali sama yang Y-nya itu YR-nya itu 1 ditambah sama setengah dari K1. K1-nya ini kan yang 0,0 ini. Jadi hasilnya segini. Selanjutnya untuk K3 itu eh, untuk K3 itu K3 itu sama di sini juga hanya itu kan 0,3 terus dikali sama XR ditambah 1/2-nya terus dibagi 2 ya dikuadratin dari persamaan terus dikali sama YR ditambah 1/2 K2. Nah, di sini bedanya cuma di K2-nya doang. Ini tadi kan K1, terus yang ini K2. Terus yang ini selanjutnya yang terakhir kalau di rumus itu kan H dikali ini hanya 0,3 dikali sama XR ditambah H. XR-nya itu yang ini yang 0,0 terus ditambah sama H. H-nya itu 0,3 dikuadratin jangan lupa. Terus dikali sama yang bagian Y-nya itu berarti YR ditambah K3. Nah, terus selanjutnya ditambah. Nah, di sini kita bisa ngitung yang YR yang bagian iterasi 1 ini pakai rumus yang ini. Nah, di sini kan berarti YR-nya itu yang ini yang 1 ditambah 1/6 dikali dari K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Nah, selanjutnya, baru bisa kita turunin yang ini kita beri ke bawah. Terus yang ini bisa langsung turunin ke bawah juga dan seterusnya sampai K4 ini. Nah, untuk Y eksaknya itu kita bisa cari pakai rumus ya diintegralkan. Nah, didapat itu Y itu sama dengan eksponen dari 1/3 X pangkat 3. Nah, tinggal masukin aja X-nya ke dalam bentuk eksponen 1/3 dikalikan X-nya itu kan 0,0 nih, dipangkatin 3. Terus diturunin aja, ini hasilnya segini. Terus untuk errornya pakai rumus ABS, itu ngurangin Y eksak dengan YR. Terus didapat errornya segini. Dan karena di sini maunya Y 1,2, jadinya untuk mencari Y 1,2 itu hasilnya ini. 1,7788. Kasih. Gimana kelompok 3? Oke, udah benar, Pak. Untuk Oke. Aiza. Terima kasih, Aiza. Sebentar. Ini H-nya berapa ya? H-nya 0,3 ya? Oh, jadi dekat Iya, hasilnya Pak. ya? Ini 0,3. Iya, betul, Iya, Pak. dekat. Ya, sip. Kasih. Apakah ada teman-teman lain yang ingin mencoba nomor yang lain? Ada nomor 1, nomor 3, dan nomor 4.
Oke, ada lagi? Saya ke belakang dulu ya. Baik, Kak. Ya, teman-teman yang mau coba nomor 1, 3, dan 4 boleh ya. Kalau masih ada yang dibingungin juga boleh tanya dulu. Oke, di layar saya ada Guti. Boleh Guti mau nomor berapa? Mau coba nomor 3, boleh. Oke, oke boleh Guti, silakan. Oke, boleh izin share screen ya. Oke,
Ya, jadi soal nomor 3 itu soal tentang pemahaman siswa terhadap materi setelah di jam belajar gitu. Lalu ini sudah diberitahu juga fungsi YT-nya, jadi kita bisa langsung, kita nggak perlu cari PD-nya, menyelesaikan PD-nya. Lalu katanya ketika 0 jam belajar atau pemahaman awalnya itu 20%. Jadi kita bisa mulai dengan TR atau waktu 0 dengan pemahaman 20%. Terus selanjutnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman kelompok, kalau bagian-bagian K1, K2, K3, K4 itu harus dicari dulu sebelum di breakdown. Jadi kita cari untuk FTR-YR itu 0,5 dikali 100 dikurang Y. Karena nggak mengandung T, jadi kita bisa fokus ke Y-nya aja gitu, biar nggak terlalu pusing. Lalu kita cari FTR-YR-nya, jadi 0,5 dikali 100 dikurang YR. YR-nya untuk yang Y1 sama dengan 20. Lalu untuk K1 berarti tinggal H dikali FTR-YR, hanya jangan lupa dikunci. Lalu untuk K2-nya, ini H berarti sel C17, kita kunci, dikali fungsi TR-YR, tapi yang seperti ini. Yang TR-nya ditambah 1/2H dan YR-nya tambah 1/2 K1. Nah, karena tadi kita tahu kalau FTR-YR itu nggak ada variabel TR-nya, jadi kita fokus ke YR. Nah, YR-nya itu tadi 20, berarti kali ini 20 ditambah 0,5 kali K1 atau sel D20, 100 dikurang sel 20 ditambah 1/2 atau 0,5 dikali sel F20, yaitu sel K1. Lalu kita cari K3-nya, sama H kita kunci, lalu kali 0,5, karena tadi fungsinya 0,5 kali 100 kurang Y, lalu dikali dalam kurung 100 dikurang, nah Y-nya tadi, kali ini untuk K3, YR plus 1/2 K2, berarti sel D20 YR tambah 0,5 dikali sel G20 K2. Lalu K4-nya kurang lebih sama, kali ini pengurangan Y-nya itu menjadi YR ditambah K3 atau D20 tambah sel H20. Lalu untuk Y eksaknya kita bisa masukkan fungsi yang sudah diketahui pada soal, itu 100 dikurang 80 dikali E pangkat negatif 0,5 kali TR atau sel pada kolom C. Lalu untuk errornya tergantung ya, kalau YR-nya itu nggak ada 0, mungkin kita bisa cari dua-duanya, error relatif atau error biasa. Lalu kalau sudah diketahui kolom-kolom oranye, kita cari YR plus 1. Rumusnya itu berarti Y1 sama dengan Y0. Berarti yang ini sel D20 tambah 1/6 dikali ini K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Kalau sudah, kita breakdown yang kolom FTR YR sampai K4, baru selanjutnya kita breakdown keseluruhannya. Nanti diperoleh hasilnya bahwa siswa setelah belajar 2 jam itu pemahamannya menjadi 70%. Untuk errornya itu 0,00181. Apakah jawabannya sudah tepat? Udah tepat. Makasih banyak ya, Guti. Oke, baik. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Guti. Bagus. Lanjut lagi.
Ayo, nomor 1 dan nomor 4 belum ya? Iya, belum. Saya lihat soalnya kayaknya aman ya. Agak kecil lagi tampilannya, tapi bisa nih harusnya. Ayo, coba siapa ini? Nadia? Mana Nadia? Oke, Nadia. Iya, Pak, hadir. Sudah coba nomor 1? Lagi masih nyoba, Pak. Sampai mana tahapannya? Sampai mana dia? Halo, Nadia? Udah nemu, tapi ternyata saya ngitung yang analitiknya salah, Pak. Nah, coba di share screen nggak apa-apa. Ayo. Oke, bentar, Pak. Ini saya masih jauh banget karena ternyata eksaknya salah. Saya lupa cara ngitungnya gimana. Oke, coba lihat dulu. Saya belum lihat eksaknya, saya mau lihat yang ini dulu, yang numeriknya. Coba jelasin. Eksak kan pembanding doang kan? Iya, Ya, berarti eh, ini kan tadi X-nya 0, Y-nya 1, A-nya 0,5 sesuai yang ada di soal. Terus K1-nya dicari pakai H dikali F X R kali YR karena di soal X tambah Y, makanya ditambah. Terus cari K2 itu H dikali F XR, ini XR ditambah H plus 2, H dibagi 2, ditambah Y-nya itu YR ditambah K1 dibagi 2. sebentar. Itu K2 adalah H dikali berarti X-nya itu XL ditambah setengah H, betul ya? Lalu ditambah Y itu setengah, YR ditambah setengah K1. Ya, oke. Lanjut. Untuk K3-nya rumusnya ini H dikali XR ditambah H dibagi 2. Terus untuk Y-nya YR ditambah K2 dibagi 2 yang hijau ini.
Selanjutnya untuk K4, rumusnya itu H dikali XR ditambah H, sama Y-nya itu YR ditambah K3. Terus setelah di-drag nilai K1, K2 sama K3 sama K4-nya, cari YR plus 1-nya. Itu YR ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 tambah 2 kali K3 ditambah K4. Hasilnya ini 2,4. 4219. Setelah dicari YR ininya 34,2567, Pak. Oke. Gimana kelompok 3? Kelompok 3 gimana? Coba dikerjain lagi dong. Nadia, di Zoom. Dia 100%. Nadia, Iya, Pak. Maaf, kenapa? di Zoom coba. Di Zoom 100%. Iya, digedein. 100% aja. Ya, coba. X0-nya 0, Y0-nya 1, dari nilai 0, oke, H-nya 0,5, oke. Terus ditambah-tambah X-nya 0 sampai 2, karena yang tanya sampai Y2 ya, sama dengan 2 ya. Kalau X sama dengan 2, YR-nya perlu K1 dulu. Ini berarti, oh hanya 0,5 ya, oke. Lalu K2-nya itu, coba K3-nya. K3 itu X-nya sama, yang beda R-nya dari K2. 1375 dibagi 2. 0,6 sekian. Hasilnya berapa? Ya. Terus K4 tambah K. Oke. YR sama dengan 1 ditambah 1/6 dikali 0,5 ditambah 2 kali 1,35. Iya. Oke. Hasilnya berapa? Saya 34,2567. Gimana kelompok 3? Halo? Masih beda, Pak. Beda di mana? Coba lihat. Sebentar. Apa yang berbeda? Iya, dari beda beda semua lagi, Pak. Cuma Di- YXR sama YR-nya aja sama K1-nya yang benar. Oke, berarti K2-nya udah dari beda. K2-nya beda. Oke, Dari kita K2-nya lihat. beda, Pak. Baik, coba K2-nya. Sekarang coba ditambahin kolomnya F dan G. Insert kolom betul lagi. Oke, di situ di bagian kolom yang F itu XR ditambah setengah H. XR ditambah setengah H. Oke, lalu sebelahnya YR ditambah setengah K1. Oke, dihitung dulu. Sama dengan berarti C16 ditambah 0,5 dikali H. Dimatiin itu ya. Ya, kebawain. Oke, lalu itu sama dengan D16 ditambah setengah dari E16. 0,5 bintang E16. Ya, lalu masukin tuh. Sama dengan
F16 ditambah G16. K2 itu H ya, sorry. H dikali buka kurung, nah betul, buka kurung. H dikali F ditambah G, iya. Bentar. Nah itu, oke. Benar nggak K2-nya, kelompok 3? Benar, Bapak. Belum? Sudah betul, Pak. Oh, betul, Pak. Sudah putus? Untuk K2-nya sudah betul, Pak. Oke. Coba lanjut lagi untuk K3-nya. Nah dia, biar clear aja ya. Good. Oke, K3-nya H dikali, di copy aja itu yang K2. Tapi nanti udah nggak apa, ikut-ikut. H dikali, ya, keempat juga sama. Itu berarti XR ditambah H. Lalu YR ditambah K3. Sudah, Nadia? Dapat? Nah, oke. Hasilnya berapa? Benar nggak kelompok 3? Yang YR-nya? Sudah betul, Bapak. Nah, oke. Oke. Oke, Nadia, clear Nadia ya. Iya, makasih, Pak. Nah, jadi kalau buat begini aja, yang lain juga sama. Mendingan di breakdown dulu untuk X dan Y-nya berapa gitu ya, masing fungsinya. Tadi khawatir yang terlewat gitu ya. Karena kan nanti kalau ujian kan kita nggak tahu jawaban yang lain ya untuk membandingin ya. Ini karena ada kelompok 3 sudah berhitung, terus dikomparasi, dibandingkan, ternyata ada kesalahan. Nah, itu jadi salah satu petunjuk ya. Nah, akhirnya mungkin baiknya memang di breakdown dulu untuk nilai X dan Y dalam fungsi itu, hitung dulu nilainya, sehingga nanti tinggal dimasukkan dalam fungsinya gitu ya. Baik, nomor terakhir nomor 4, ada yang mau coba? Ayo, coba. Muji, Muji, mana Muji? Iya, Bapak. Masa amat, Ci? Lagi ngapain, Ci? Tadi saya nyoba nomor 1. Ya, terus gimana, Ci? Udah bener sama jawabannya? Masih dikerjain, Bapak. Tadi Belum. ngikutin cara Nadia dihitung satu-satu, soalnya ini pas dihitung kayak kelompok ini kayaknya ada yang salah punya saya. Oke, baik lanjut ya, Muji ya. Iya, Bapak. Kaulan Sadida, Kaulan, Iya, Bapak. dicoba nomor 4 belum? Belum, saya juga ngerjain nomor 1, tapi tadi salah di eksaknya itu untuk Oke, nyari eksaknya. coba lagi ya, yang lain ya. Siapa yang coba nomor 4? Nggak harus
Selesai dan benar, kita coba bareng-bareng biar nanti coba divalidasi oleh kelompok 4. Kelompok 3, sorry. Mungkin mau coba Sherlyn. Mana Sherlyn? Iya, Pak. Sudah? Saya belum, Pak. Saya baru banget mau nyoba nomor 4. Belum, Pak. Coba dulu ya. Mutia, gimana Mutia? Iya, Bapak. Gimana Mutia? Saya nyoba, tapi kok 6 terus ya, Pak, tulisannya 6. Oke, coba dilihat dulu ya. Coba. Sebentar. Oke, kita coba ya. XR-nya. XR-nya dari 0 sampai berapa? Lihat fungsinya dulu. Menitnya 2. Sebentar, Pak, saya SS. Kecilin dikit ya. Ini soalnya. Mana? Mana ya? Kok nggak bisa? Ini tadi X-nya 0, Y-nya 100. Di sini 100. Kita 0 ganti sama tadi 100. Y-nya Oke. jadi T. Iya. Terus Terus K-nya 0,15 di sini. berarti Tadi itu cuma buat fungsi. konstanta Hanya laju 2. pendingin itu 0,15. 0,5. Langkah waktu itu Iya. hanya 2 menit. 0 sampai 20 menit. Ini udah sampai ke 20. Mana? Oke. Berarti haknya 2 menit gitu ya? Iya. Oke, baik. Cuma Sekarang, di sini, Pak. ya, sekarang Mutia dari D32 ke kanan dihapus. Dari D32. D23, sorry, D23. D23 Mutia. D23. Nah, ke kanan dihapus semuanya. Dihapus semua dulu aja. Di blok dihapus. Dihapus semuanya ke Bawahnya bawah. juga, Pak. Bawah juga dihapus. Biar gampang hitungnya. Baik, ya. Sekarang untuk yang FXYR. XRYR, ya, kolom E. Udah benar belum? Mana fungsinya? Fungsinya Ini itu 0,15. Langsung saya masukin. Iya. sebentar. Pakai fungsi yang mana? Fungsi yang mana? Fungsinya itu yang ini. Yang bawah apa yang atas? 25. Yang atas. Min K 0,15 min Oh, itu 0,15. min ya, Kak? Pak. Itu min kan? Itu ada minnya, Pak, maaf. Iya, min Nggak lihat. 0,15 min 0,15 dikali apa tuh? T besar dikurang 25. Dikali T. T-nya itu iya. Kan 25. Bentar, ini hanya satu variabel ya? Sudah benar belum, Pak? Satu variabel ya? Oke. T-nya mana T-nya? T-nya 100 di awal ya? Oke. T-nya yang ya. Iya, Pak. Nah, terus sebentar. Kok jadi aneh nih? Yang ditanya apa sih? Yang ditanya saat 20 menit. Berapa Y? Oh, itu Berapa ya. Y-nya ya. itu? Oke, jadi T20 ya. Oke.
Ya, ini berarti T awal. Oke. Tinggal nanti tarik ke bawah ya. Ya, K1-nya. Salah. Biarin dulu aja, biarin dulu. Biarin dulu. Nggak apa-apa nih. Ya. Oke, Pak. Oke, lalu K1-nya. K1 itu perlu apa? K1 Ke itu atas sedikit. Ke atas sedikit. Oh ya, maaf. Ini H Ya. dikali. Oke, sekarang bikin dulu. Ditambahin kolomnya. Insert kolom F2. Tambahin kolom F. Diklik dulu kolom F-nya. Kolom F diklik. Kolom F. Huruf F-nya diklik di atas. Oh, F. Nah, Sorry, Pak. diklik, klik kanan, insert. Insert lagi. Dua kali. Kan kita mau cari X, R ditambah setengah H kan? Berarti kita mau cari TR ditambah setengah H. Nah, kolom F itu TR ditambah T kecil ya. TR ditambah setengah H. Ini, Pak. 0,5 H aja nanti ya, biar gampang ya. Iya, Mak. Terus yang sebelahnya T besar ditambah setengah K1. K1. Ini, Pak. Ya. Ini dibuat dulu ya. Ini salah nih ya. Posisinya ya, sorry. Coba ditambahin dulu di F-nya. K1 pindahin ke itu. F tambahin kolom lagi 1. Gimana Ya. di sini? Ya. Tadi benar. Ya. Lalu kolom I di blok, di cut. Kolom I. Oh, I. Kolom I. Ya, klik kanan, cut. Insert. Apa cut? Cut. Nah. Paste di F. Benar itu. Paste di F. Paste di F. Ya, udah. Yang kolom I dihapus. Klik kanan, delete. Kolom I. Salah, maaf. Ini ya benar, Pak. Ya, kolom I dihapus. Tadi udah benar. Itu pindahin ke F benar. Sekarang kolom I-nya dihapus. Nah, delete. Oke. Udah di delete. Nah, oke. Sekarang baru hitung. Hitung ini ya. Nah, yang ada di fungsinya itu hanya T besar ya. Iya, Pak. Nah, berarti ngitungnya yang di kolom H aja. Berarti yang G nggak perlu dihitung kan, nggak ada kan. Itu dihapus, diulang. Escape, ya. Sama dengan D22 ditambah 0,5. 0,5. 0, apa titik di sini? Oke, koma, Pak. Laptop saya. Ya, dikali F22. Bentar, ya. Oke. Dah. Terus tambahin lagi, ya boleh dibawa ke bawah. Tambahin apa? Itu yang untuk yang K3, yang J. Kolom J diinsert lagi 2. J insert 1 aja kali ya. 1 aja. Ya, 1 yang Y aja. Ya, masukin. T besar, kolomnya T besar ditambah setengah K2. Nah, coba hitung lagi. Sama dengan, ya, ditambah 0,5 dikali K2. Lagi ke bawah. Ya, satu lagi. Buat K3 ya, Pak? K4 dong, di K4. Ya, klik kanan, insert. Nah, itu T besar ditambah, dijuduli dulu. Juduli dulu. Escape dulu. T besar Ditambah K3 ya. 0,5 Pak ini. Enggak ada 0,5, langsung K3 doang kan? 4 itu. Oh. Ya, sama dengan berapa tuh? Iya, maaf, ketenggelam. Ditambah K3.
Besar ya. Tarik ke bawah. Udah? Udah, Pak. Oke. Ya, sekarang hitung K3-nya. Ngitung K1 dulu. K1 di K1 sini. itu ya, tarik ke bawah kan. Udah benar ya? Ya. Terus K2-nya dihitung. K3-nya dihitung. Benar nggak ini ya? Coba dulu ya. K4-nya dihitung. Keempatnya hasilnya udah begini. K4 benar begitu. Keempat. Kok ada pangkatnya K4? Oh iya, kok ada pangkat? Sebentar, salah, Pak. Dikali H dikali F. Ini K1, K2-nya benar ya? Coba K1. lihat. K1 apa sih K1? H dikali F. Mana? H dikali F. Oke. K2. H dikali. H dikali. Dikali XR. Mana ke atas coba? H dikali. Fungsinya mana? Fungsinya itu. Mana tuh? Min K dikali T min 25. Berarti mana? Salah ya, ini salah rumusnya. Salah rumusnya itu. Min. Tadi min berapa rumusnya? Min K min 0,5. Min 0,15. Min 0,15 dikali. Kali berapa tadi rumusnya? Apa tuh? Salah rumus. T dikurang 25. Nah, ya benar. Oh, salah rumus, Pak. Benar. Bentar, kayaknya itu salah deh. Kayaknya ada yang salah deh. Bapak maaf, mungkin yang K2 itu T-nya pakai yang T ditambah 0,5 kali K1. Oh iya ini. Iya, sorry ya, pakai yang sebelahnya. Makanya kok beda. Oh, yang dua-duanya. Yang H ya. Ini ya? Ya, itu betul. Iya betul. T yang itu kan. Ya. Ya. Oke. Nah, K3 sama ya. Pakai T-nya yang sebelah kiri ini. Iya. Rumusnya juga salah tapi. Rumusnya tadi min 0,15 dikali mana ini? Dikurang 25-nya mana? Kurang 25. Dikurungin dulu tapi. Dikurungin dulu. Yang J22 dikurung 25. J22 dikurung 25. Ini. Bukan, J22 sama 25 kurungnya. Kebalik, J22 sama 25. Oh. Ini, Pak. Sekali lagi tutup kurungnya. Bukan. Di sini, oh iya deh. Tutup kurungnya sekali lagi. Tutup kurungnya sekali lagi, tutup kurung. Ya, coba tarik ke bawah. Coba yang kedua. Kedua salah deh tadi, belum tutup kurung. Nah, tutup kurung. Kok gitu? Ya boleh lah, ya boleh. Boleh. Boleh nggak apa-apa.
Udah benar belum? Ya, keempat, terus lanjut. Keempat. 0,15 bintang buka kurung, mana sebelahnya itu, dikurang 25. Apa? Ya, bentar ya. Ya, tinggal tarik ke bawah coba. Ya, eksaknya nanti dulu. Coba Y-nya. Tarik. Y-nya pakai rumus yang itu yang YR plus 1 ya. Sama dengan yang di atasnya tambah bintang buka kurung F22 ditambah 2 dikali I22 ditambah 2 dikali K22 ditambah berapa tuh? M22 tutup kurung. 81. Kok beda jauh ya? Gimana? Kelompok 3 ada yang kurang nih? Sepertinya di pembulatannya Bapak yang bagian T-nya itu jawabannya 28, Oh, itu 100 ya, bukan itu 100,00 tuh. Saya kira 100.000 ya. Ya. Tapi angkanya mendekati. iya betul. Betul. Ya. Itu jawabannya. Oke. Bisa ya Mutia ya. Baik, Pak. Terima kasih, Jadi Pak. di breakdown aja kalau nggak bisa ya. Ini Oke. karena ada penyesuaian dari Y ke T juga tadi saya agak kagok sedikit ya. Baik, terima kasih Mutia. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik. Sebentar. Udah nggak usah lah, 5 kuota lah. Nanti bingung lagi. Baik, on cam dulu. Kita mau close. Silakan kelompok 3 closing dulu. Baik, terima kasih Pak Agus untuk tambahannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3. Hari ini pertemuan terakhir untuk numerik. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan soal ujiannya. Insya Allah saya akan siapkan paket soal ujian yang sesuai dengan yang sudah kalian pelajari. Hanya mungkin tambahannya adalah nanti akan ada soal yang soal cerita seperti tadi 3 dan 4 ya, aplikasi, dan soal yang berbahasa Inggris mungkin ya, karena memang buku pegangannya bahasa Inggris ya. Nah, terus silahkan dibuat catatannya 1 lembar A4 gitu ya. Hanya langkah-langkah saja seperti algoritma yang tadi kelompok 3 sampaikan. Tidak ada contoh soal, ya, langkah-langkah untuk di Excel-nya saja kalian buat. Nanti kalau ada pakai Python kan senilai berbeda dengan yang lain, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Nabila geleng-geleng, itu cukup kalau gitu. Mana Nabila aja, ya. Baik, kita ketemu lagi di waktu ujian pekan depan. Selasa atau Rabu ya ujian ya? Hari apa Nabila ujiannya? Nggak tahu. Selasa, Pak. Selasa ya. Jamnya jam 7:30 atau jam 10 ya? 10. Jam 10, Pak. Jam Oh, 10, iya. Pak. Oke, baik. Oh iya, soalnya saya ada kelas lain sama apa, itu bukan kelas kalian. Baik, kita ketemu lagi di hari ujian Selasa, insya Allah saya siapkan soal-soalnya. Silahkan buat apa namanya
kertas bantuannya sudah lembar 4. Ingat, karena kalau nanti diperiksa sama pengawasnya, mungkin bukan saya nanti, ada contoh soal akan ditarik, malah merugikan diri sendiri nanti. Jadi malah nggak punya kelas bantuan. Oke, terima kasih, salam sehat semua. Terima kasih untuk semester ini. Mudah-mudahan semua terpuaskan dengan pembelajaran yang ada dari dengan Pak Tetus dengan saya hari ini. Mudah-mudahan hasilnya pun sesuai dengan apa yang kalian perjuangkan selama ini, gitu ya. Insya Allah apa yang kalian sudah lakukan selama ini akan berbuah hasil dengan apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, pamit ya. Terima kasih, Pak. Pak.